Annyeonghaseyo, kenalin, aku Kemi, caster AI masa kini. Oke, kali ini aku yang akan jadi pembawa acara, atau caster, atau komentator, atau apalah namanya, pada video ini. Dan abang ini namanya Ripai, kita panggil aja dia Bang Pai. Pai? Pai? Ya itulah. Dia akan main 100 hari Minecraft di map bertema kayak di kartun SpongeBob gitulah guys. Nah, lihat kan? Loading screen-nya aja udah SpongeBob banget gak sih? Oke, akan seperti apa keseruannya? Langsung aja kita lihat apa yang akan dia lakukan di hari pertama. The Spongest bla 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 blokes nah penting. Wah, Bang, masak dibuang. Ya, intinya guys, di surat tadi kayak objektif dari world inilah, harus nemuin locker Davy Jones dan kalahin Flying Dutchman. Bang, awal-awal gak usah berurusan sama mob hostel gak sih? Kukira dia mob baik cuy. Lebih baik cari kayu dulu deh. Dan seperti player Minecraft yang seharusnya, begitu dapat beberapa kayu, abang ini lanjut buat tool basic dulu. Lihat cuy, ayam di dunia SpongeBob pakai helm dong. Kayaknya enak. Maaf, kamu akan jadi makananku. Satu lagi. Kalau ini mob apa nih? Kayak sapi. Suaranya kayak sapi sih. Nah, benar, sapi cuy. Lihat cuy. Welcome to Go Lagoon. Ini pantai kayak di kartunnya itu kan? Coba. Bisa ditaruh lagi cuy. Gimana kalau karpetnya? Kuakui, map ini emang bagus sih guys. Ini tuh kayak Minecraft biasa, cuman semua blok sama mob-mobnya kayak dipakein skin baru gitu. Jadi vibe-nya benar-benar jadi beda juga. Yoh, ayamnya ngedrop, helmnya Sandy guys. Lihat cuy, karakter kita jadi pakai helm kaca juga dong. Dan entah apa yang dipikirkan abang ini, bukannya mencari resource-resource yang dibutuhkan, tapi malah bermain dengan ubur-ubur. Woi, keburu malam bang. Benar aja, hari sudah mau malam. Bahkan toolsnya aja belum di-update sama dia. Dan kita lihat aja, apa yang akan dia lakukan untuk bertahan hidup di malam pertama ini. Pergi! Jir, kita diserang zombie ikan cuy. Hah? Buat pedang. Gimana sih buat pedang? Oke. Spatula? Hah? Achievement? Apa sih? Setelah bersusah payah, Bang Pai akhirnya bisa menghabisi ketiga zombie itu. Dan seperti yang kalian lihat, di world ini, setelah melakukan hal tertentu, akan mendapat achievement guys. Nah kan, setelah Bang Pai makan nasty patty dari zombie, dapat achievement juga. Gue butuh torch cuy. Kita bisa buat charcoal sih. Begitu berhasil buat beberapa torch, dia mulai terangi tempat di sekitarnya. Dan meskipun udah malam, abang ini masih lanjut cari batu guys. Karena di awal-awal dini, cobblestone menjadi item yang cukup penting loh. Sampai dia berhasil lewatin malam pertama dengan aman. Untungnya di sini banyak sumber makanan cuy. Kita cari aja banyak-banyak.
Bentar. Apa ini cuy? Bukannya ini tuh yang itu guys. Yo. Tidak, Tuan Crab sudah cerita semua tentang dirimu. Lebih baik kita gak main-main dengan benda ini gak sih? Lihat cuy, baru bentar doang udah berkurang 3 bar darah kita. Enggak. Gua gak akan deketin benda itu lagi. Rasain. Aneh-aneh sih. Dari tempat pancingan tadi, abang ini lanjut jalan-jalan lagi. Berharap mendapat sesuatu yang berguna juga, seperti sugar cane ini. Dan dari beberapa leather yang didapat dari sapi, dia jadikan armor juga. Lumayan sih buat nambah defense. Dari berjalan-jalan di hamparan padang pasir yang luas, di kejauhan terlihat ada rerumputan hijau. Dihampirilah sama dia. Dan tiba-tiba... Lah, achievement lagi? Emang gue baru lakuin apa? Bentar. Kok ada chest tergeletak di sini? Loh. Bentar. Mob apa lagi nih cuy? Kok lompat-lompat gitu? Oh, ternyata ini domba di world ini cuy. Akhirnya bisa dapat wool juga. Nah, ada lagi nih, tinggal kurang 1. Nanti kita cari. Sekarang coba kita lihat apa isi chestnya. Ada roti, apel, sama nugget doang. Oke lah, lumayan buat nambah stok makanan. Oh ya guys, pohon di world ini unik-unik ya. Lihat, bahkan bisa ditebang sekali pukul. Nah, sambil lanjut jalan, akhirnya Bang Pai nemu domba terakhir. Dengan begitu, dia bisa buat kasur deh. Kebetulan hari itu mulai malam juga, jadi dia bermalam di situ juga. Dan lihat guys, bentuk kasurnya aja keren banget kan? Kayak kasurnya SpongeBob. Selamat pagi cuy. Wih, ada Ghost Rider. Gua palu Ghost Rider. Zombie kebakar dibilang Ghost Rider. Di hari berikutnya abang ini masih explore map sambil mempelajari mob-mob baru yang ia temui. Nah, kalau ini udah ketebak, pasti ini babi. Tuh kan, suaranya aja udah babi banget kan? Berjalan menyisiri sungai, abang ini menemukan ore pertamanya, yaitu lazuli sama koper guys. Nah, sekarang koper dibuat lebih berguna untuk early game seperti ini, karena bisa dibuat jadi tools sama armor. Tentu kualitasnya tidak lebih baik dibandingkan dengan yang terbuat dari iron guys. Selain koper, dia menemukan coal juga. Tapi sayang, belum ada tanda-tanda keberadaan iron guys. Ada creeper bening cuy. Dia meledak jadi gelembung cuy. Terus ini makhluk apa lagi dah? Dia pakai helm cambaket. Mungkin drone-net kali ya. Nah, kalau ini gua tahu nih. Dari gerak-geriknya kayak lava cuy. Lebih baik kita jangan sentuh benda hijau itu. BTW, ini tebing seluas ini gak ada tanda-tanda iron gitu. Perasaan langka bener dah. Emang bener sih kata abang ini, iron harusnya bukan ore yang sulit dicari. Wah, dibakar kali bang. Masa mau langsung di craft? Ya mana bisa kocak. Bakarnya di tebing lagi. Gak ada tempat lain apa? Begitu turun dari tebing, tahu-tahu langit udah gelap aja. Gak mungkin juga kelayapan malam-malam kan? Enaknya hari ini ngapain cuy? Dari hari pertama, kita cuma jalan-jalan gak jelas. Kalian lihat kan barusan?
Tuh. Wah, pelangi cuy. Kalian ingat meme ini nggak? Bacot. Kalau dilihat dari dekat akan seperti apa ya? Siapa tahu di ujung pelanginya ada harta karun gitu. Kayak di dongeng-dongeng. Nah, ini dia ujungnya. Tapi nggak ada apa-apa. Emang berharap pada apa? Nah, hari itu dia memberanikan diri untuk masuk gua. Tentu untuk mining. Karena tanpa itu progres tidak akan berjalan juga kan? Tapi kalian tahu sendiri, di dalam cave adalah tempat yang cukup berbahaya. Apalagi tanpa armor yang memadai. Creeper bening lagi nih. Loh. Rupanya gelembung itu bisa nerbangin kita juga, cuy. Sekarang apa lagi? Skeleton. Lawan satu skeleton aja udah bikin sekarat, cuy. Kayaknya lebih baik kita sembunyi dulu deh. Sambil bakar daging juga kan. Makananku udah habis, cuy. Begitu stok makanan udah keisi lagi, akhirnya abang ini keluar dari persembunyiannya dan lanjut jelajah gua tersebut. Ini gua yang sangat luas untuk dijelajahi sih. Sampai dia sampai di kedalaman Deep Slate, guys. Dan disitulah dia mulai diserang segerombolan makhluk penunggu gua. Saking banyaknya zombie yang menyerang, sampai membuat abang ini kewalahan dan tidak sempat mining atau bahkan untuk menemukan ore-ore yang dibutuhkan. Karena merasa nggak mampu bertahan lebih lama di gua itu, dia pun putuskan untuk kembali ke permukaan, guys, tanpa membawa hasil apapun. Dan ketika sampai di permukaan, karena hari udah malam, dia pun tidur di situ juga. Begitu bangun, langsung dihadapkan bangunan aneh di sana, cuy. Bikini Bottom Jail, penjara. Firasatku buruk, guys. Penjara kan tempat para penjahat. Pasti banyak mob-mob jahat juga di dalam. Tuh kan, bener. Jir. Woi, ampun bang. Ih, jangan dekat-dekat. Hah? Ominous Bottle? Kayaknya mereka tuh pillager deh. Nah, begitu beresin semua napi di dalam, abang ini bisa masuk dengan aman, guys. Ini ada kayak ruang makan gitu. Dan di sudut ruangan ada chest yang isinya kunci, guys. Kalau ada kunci, seharusnya ada yang perlu dibuka toh. Lanjut ke lantai 2. Ternyata masih ada napi di sana. Tapi sepertinya mereka nyangkut. Jadi gampang aja untuk menyingkirkan mereka. Di lantai 2 ini ada perpustakaan juga, guys. Tentu saja ini gak akan terlewatkan, karena akan sangat berguna nantinya. Nah, ada chest lagi. Isinya masih sama, cuma kunci doang. Ini blok apa dah? Spons? Mungkin akan berguna. Di penjara ini, ternyata masih ada lantai ketiga loh, guys. Dan saat abang ini bersihin zombie di lantai itu, akhirnya dia dapat iron pertamanya. Walau, itu nggak normal sih. Masa iron pertama dapat dari zombie? Ada. Oh ya, di lantai 3 ini tuh semacam seperti dungeon gitu, dimana ketidakkunci yang didapat sebelumnya bisa digunakan di sini. Ya, walau isinya nggak terlalu bagus sih. Kecewa sih. Nggak ada barang bagus dari tempat ini, cuy.
Kasian. Lebih kasihan lagi sekarang dia nggak punya tempat tujuan, guys. Luntang-lantung, berjalan ratusan blok. Tapi di tengah perjalanan itu dia nggak sengaja menemukan bangunan lagi, yang menyendiri di tengah padang pasir. Ini dia cuy, Salty Spitten, klub yang paling hebat di seluruh 7 lautan. Oh, bukankah dia bapak? Wow. Wow. Baiklah, kita akan mendaftar dulu cuy. Selamat datang di Salty Spitten. Seberapa tangguh dirimu? Seberapa tangguhnya aku? Kau mau tahu? Pagi tadi, aku sudah pukul kepala orang. Ya, terus. Kepalanya bah. Kesini langsung, maaf membuatmu menunggu. Prit, aku gak ikut-ikutan ya. Nah begitu masuk, untuk lantai 1 gak ada apa-apa. Jadi dia langsung naik ke lantai 2. Dan di sana juga banyak ikan berotot, guys. Dan di lantai 2 juga, abang ini menemukan beberapa chest, ya yang isinya lumayan berguna lah. Ada beberapa emerald dan bawang merah, guys. Begitu sudah gak ada yang bisa diambil, dia pun keluar dari bangunan itu dan pergi beberapa blok untuk tidur. Yah, karena sudah malam kan? Nah, dan pagi harinya, dia melanjutkan kebiasaannya. Yah, luntang-lantung jalan-jalan gak jelas. Dan kali ini bukan cuma ratusan lagi, bahkan sampai ribuan blok, guys. Hadah. Kalian lihat, bahkan dia jalan tanpa berhenti dari koordinat minus, sampai udah gak minus lagi. Capek deh. Tetapi semua itu terbayarkan, guys. Karena pada akhirnya dia menemukan peradaban juga. Yaps, kota Bikini Bottom. Dengan begitu, akan ada secercah harapan untuk bisa namatin world ini. Halo Pak, numpang nanya. Ternyata dia jualan cuy. Kayaknya gue punya beberapa emerald dah. Jajan dulu cuy. Ini dia, teropong. Woi, gak sopan tahu. Wah, parah lu bang. Langsung aja setelah melakukan tindakan tidak senonoh itu, abang ini mulai mengecek rumah warga satu persatu, berharap ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ada rumah yang berisi cash, ada yang berisi buku-buku semacam perpustakaan, ada pertanian, dan lihat guys, ada robot Tuan Crab, ada Gary, ada barel-barel yang berisi kertas sama emerald, ada kompas juga loh. Tapi tetap aja, di kota ini masih belum nemu iron guys. Gak bisa terus begini cuy. Gua harus beranikan diri mining di gua sih. Tapi sebelum itu, kita jadikan satu-satunya ironku jadi shield dulu cuy. Oh, bentuk shieldnya keren juga. Ini dia cuy. Gelap banget dah. Tapi kita harus masuk cuy. Itu dia, ada iron cuy. Tapi lihat, yang jagain rame banget. Ternyata ada banyak cuy. Mantap, mantap, mantap. Nah, begitu dapat beberapa iron, langsung aja dia bakarkan. Lumayan dapat banyak emang. Dan dijadikanlah armor iron 1 set. Dengan begitu akan lebih siap kalau mau jelajah gua lebih dalam lagi guys. Oke, kita lanjut telusuri gua ini lebih dalam cuy. Tapi entah kenapa, sudah masuk sedalam ini masih... Hei, suara apa itu cuy? Kalian dengar kan? Nah,
Lihat cuy, sepertinya itu yang kita cari-cari selama ini. Kita lihat dulu, ada berapa blok diamond cuy. Wih, ada 4 cuy, mayan. Dan pada akhirnya abang ini menemukan diamond pertamanya guys. Nice. Awal yang bagus. Gak hanya itu, dia juga menemukan diamond yang lain di sekitar tempat itu. Sampai terkumpullah 9 biji diamond guys. Barulah dia mau balik ke permukaan karena udah gak nemu diamond lagi. Sebenarnya dapat 9 juga udah lumayan sih. Akhirnya nyampe atas juga cuy. Ada penjual keliling nih. Ya seperti biasa, jualan barang-barang gak jelas cuy. Lihat cuy, ada pelangi lagi. Dan kali ini ada harta karunnya dong. Coba kita lihat. Magic conch, kerang ajaib, seperti yang di filmnya itu kah? Puja kerang ajaib. Puja kerang ajaib. Oh, puja kerang ajaib. Nah, kita bisa tanya-tanya ke kerang ajaib juga cuy. Coba, wahai kerang ajaib, apakah bumi itu bulat? Tidak. Tuh kan, sudah kuduga. Bumi itu datar guys. Coba lagi, apakah Pak Wowo kali ini akan 2 periode? Iya. Enggak valid. Masa 2 periode guys? Udah, gua nggak akan main benda ini lagi. Lagian percaya kok sama kerang? Dasar aneh. Nah, begitu sampai di base, abang ini mulai membakar ore-ore yang dia dapat sebelumnya. Lumayan banyak juga ya. Dan beberapa diamond yang ada, dia memilih untuk dijadikan satu pickaxe sama pedang guys. Yah, pilihan yang bagus. Tapi agar lebih bagus lagi, harus di-enchant dong. Tapi sayang, untuk buat enchanting table, masih butuh beberapa obsidian nih. Terpaksa dia harus balik lagi ke gua untuk mencari obsidian guys. Tapi tenang aja, gak akan lama. Karena sebelumnya udah tahu sumber lavanya ada di mana. Oke, ini dia. Enchanting table udah siap. Sekarang yang jadi masalah, di mana cara dapetin XP cuy? Kalau buat mob farm di world ini, apa masih bisa ya? Coba aja deh. Tapi akan butuh blok yang banyak cuy. Gue juga butuh kayu yang banyak cuy. Oke, bahan-bahan udah siap. Tapi kira-kira enaknya buat di mana cuy? Agar lebih efektif harusnya dibuat di ketinggian sih. Oke, sudah diputuskan. Kita buat di atas menara ini aja cuy. Nah, tinggal naik aja dengan cara ini cuy. Gimana? Udah lumayan tinggi kan? Setelah dapat ketinggian yang dia mau, abang ini mulai buat platform terlebih dahulu guys. Dan lanjut buat mob farm seperti biasa. Yah, kalian lihat aja.
Udah ready cuy. Untungnya ini berfungsi dengan baik. Wah, kalau sampai gak berhasil, sedih sih. Untuk enchanting table-nya kita taruh sini aja. Oke, udah siap. Saatnya melakukan hal yang paling membosankan. Yah, gacha enchant. Gua mau cari enchant looting sama fortune aja sih. Nah, pas banget. Dapat fortune nih. Tapi gua akan cari fortune 3 sekalian. Agar lebih hebat cuy. Setelah beberapa kali enchant, dapat juga enchant fortune guys. Nice. Hoki bener abang ini. Fortune plus unbreaking efficiency. Cheat lu ya? Oke, seperti rencana awal. Setelah dapat fortune 3, gue mau mining lagi cuy. Kita balik ke gua sebelumnya nih. Nah, ada diamond nih. Kita coba kekuatan fortune 3 guys. Lah. Loh. Kok cuma 1 cuy? Wah, fortune scam anjir. Oke, nggak apa-apa. Mungkin lagi nggak hoki aja. Oh, ada kolam lava cuy. Kita ambil sekalian deh. Nanti akan berguna untuk buat portal nether ya kan? Emang kalau rezeki nggak akan kemana cuy. Siapa sangka di balik lava ini ada diamond ya kan? Bentar, kita amanin dulu. Kita nggak mau kan saat ngambil diamondnya malah jatuh ke lava. Oke, sudah aman. Fortune! Fortune! Yo! Akhirnya fortune-nya berfungsi juga cuy. Udah kayak ngeluarin jurus aja bang ini. Ya, kalian tahu sendiri lah. Nyari diamond emang lumayan susah-susah gampang. Tergantung gimana cara kalian mencarinya. Nah, kali ini Bang Pai coba pakai metode straight mining. Yah, menggali lurus, sambil menggali sisi kanan dan kiri setiap 2 blok. Tapi nggak sembarangan juga. Kalau kalian mau coba, kalian bisa mining di kedalaman sama seperti abang ini. Dan agar kesempatan dapat diamond lebih besar, kalian bisa mining pada koordinat X-nya di kelipatan 16 guys. Terserah mau X1 atau X2. Asal kalian tahu, diamond itu generate bergerombol di setiap chunk guys. Nah, dengan kalian mining di kelipatan 16, otomatis kalian akan menggali 2 chunk sekaligus. Nah, dengan begitu, kesempatan bertemu diamond akan lebih besar guys. Oke, sepertinya 56 udah cukup deh. Kita balik aja. Lihat cuy, bekas galianku. Jir, jauh juga ya. Oke, kita udah balik ke base lagi cuy. Dan langsung aja, kita jadikan diamond-diamond ini jadi armor full 1 set cuy. Oke, bukankah biru terlihat lebih keren guys? Oh ya, gue udah nambang emas juga. Kita bisa upgrade makanan jadi golden carrot nih. Nah, mantap. Langkah terakhir tinggal kita enchant semua armor ini. Enchant armor 4 biji. Gak semudah itu juga sih. Gak bisa sat-set langsung jadi juga.
Apalagi ini di Bedrock, di mana mob farmnya nggak secepat yang versi Java guys. Tapi kita lihat aja, butuh berapa lama abang ini buat enchant semua peralatannya. Tunggu dulu cuy. Bukankah dari mancing kita bisa dapat buku enchant juga ya? Bisa dapat XP juga kan? Oke. Kita akan sembari mancing di sini cuy. Kita buat kolamnya dulu. Isi air. Lalu masukin beberapa ikan. Dah. Mantep. Sembari nunggu mob jatuh, kita mancing cuy. Tuh, dapat buku cuy. Lihat, ada Unbreaking 3 sama Feather Fallingnya. Mantep kan? Kalau mau gue bisa pasang ke sepatuku cuy. Tapi kita enchant dulu lah. Sampai ada protectionnya juga kan. Berikutnya, hal yang dilakukan abang ini ya gitu-gitu aja. Enchant, mancing, gebuk-gebuk mob, sampai bosan guys. Iya, begitulah. Dia melakukan itu terus selama 5 hari dunia Minecraft tanpa tidur guys. Wah, kalau aku udah mati bosan sih. Tapi setelah yang dilakukannya itu, akhirnya semua peralatan dan armor sudah terenchant dengan enchant yang mantep juga guys. Oke, gua rasa karakter kita udah kuat banget guys. Lawan bos pun udah berani sih ini. Tapi sebelum itu, kita masih harus ngumpulin beberapa resource lagi. Dan itu hanya bisa kita dapat di Nether cuy. Nah, kita akan coba pergi ke Nether. Dan objektif kali ini, gua harus dapetin Blaze Rod. Yang nggak tahu dapat dari mob apa, karena semua mob di map ini berbeda semua cuy. Lalu kita juga akan butuh Ender Pearl, yang biasanya di drop dari Enderman. Dan kalau bisa sih, bisa nemu Bastian dan dapetin smithing template-nya, agar bisa upgrade armor ke Netherite cuy. Oke, langsung aja kita masuk. Udah jadi langganan. Setiap masuk Nether, selalu ke spawn di atas pohon cuy. Lihat kan, dunia Nethernya aja beda banget kan. Di sini kita nggak boleh asal pukul mob cuy. Nah, kecuali mob itu nyerang kita duluan. Nah, kita kumpulin gold juga cuy. Lumayan kan? Nggak sengaja bang. Loh, Jir, mukanya jadi serem banget lagi. Kabur cuy. Kayaknya itu piglin deh. Kepukul dikit ngamuk cuy. Oke aman. Udah berubah lagi mereka. Hih, serem. Perasaan bentuk mob-mob di world ini tuh aneh-aneh banget deh. Pokoknya sangat gak lazim lah untuk sekelas game anak-anak ya kan? Lihat mob itu cuy. Kita coba pancing. Kuru. Tuh, ini tuh strider cuy. Nah, kita bisa naikin. Tunggangin. Ya itulah. Au. Kayaknya kita butuh potion fire resistant deh. Coba, bisa trading ke ikan ini nggak? Oke, bisa cuy. Nah, ini dia fungsi kita kumpulin gold guys. Setelah mendapat beberapa potion, abang ini pergi explore lagi. Berharap nemu fortress atau bastian guys. Dan setelah berjelajah beberapa blok, sepertinya abang ini menemukan fortress guys. Kita udah di dalam nih. Ada chest.
Wih, makhluk apa itu, cuy? Blaze kah? Hei, sepertinya bener Blaze. Nyembur dia. Ih, makhluk apa lagi nih? Ganggu banget. Hanya ada beberapa gold. Nah, dari Blaze tadi ngedrop ini nih, metal rod. Sepertinya ini nih item yang kubutuhkan. Oke. Nah, objektif pertama yaitu dapetin Blaze Rod. Udah terpenuhi. Tapi nggak hanya itu, abang ini nemu kebun Netherworld juga guys. Diambillah. Lumayan kan bisa buat bahan potion nantinya. Ada chest-chest lagi. Tapi isinya nggak ada yang menarik sih. Udah cukup lah, kita muter-muter di fortress. Tapi gue penasaran sama benda berasap ini apa cuy. Coba, bisa diambil gak? Oh, bisa cuy. Kita bawa aja, lumayan. Ya, buat apa kayak nanti. Nah, keluar dari fortress abang ini lanjut eksplorasi lagi guys. Sampai dia menemukan bangunan hitam yang kayaknya itu Bastion Remnant guys. Dan benar aja, begitu naik, abang ini langsung disambut 2 chest. Yang isinya tentu nggak kaleng-kaleng. Langsung dapat smithing template untuk upgrade ke netherite armor guys. Untuk isi chest yang lain sih ya lumayan lah. Tentu abang ini coba jelajah daleman dari Bastion ini. Dan dapat gold block, chest lagi. Dan lihat, dapat netherite upgrade lagi dong. Udah nggak ada yang bisa dihuting lagi, abang ini lanjut eksplorasi lagi guys. Sebenarnya udah lama gue jalan-jalan gak jelas cuy untuk nyari Blue Forest. Dan kayaknya ini nih Blue Forest. Biasanya Enderman spawn di biome ini kan. Gue butuh Ender Pearl-nya cuy. Tapi setelah gue tungguin, gak muncul-muncul tuh Enderman. Aduh. Bentar, ini Nether kok ada bangunan kayak gini? Oh, ada chest-nya cuy. Iron. Di perjalanan, abang ini nemu fortress lagi guys. Wah, lumayan deket-deket ya jarak structure di warp ini. Nah, kali ini dia masuk fortress mau cari kepala wither guys. Tuh, bentuk withernya kayak gitu tuh. Tahu udah berapa wither gue bunuh, tapi nggak tahu kenapa susah. Nah, ini apa sih? Wah, elu ya. Jir, malah gue yang jatuh. Untung aja nggak ke lava cuy. Dan akhirnya dapat kepala wither yang pertama guys. Kedua, ketiga, dan keempat. Ya, walau 3 aja sudah cukup seharusnya. Oh iya, kembali ke misi sebelumnya. Abang ini butuh Ender Pearl kan? Sebenarnya Ender Pearl bisa didapat dengan trading sama piglin. Tapi untuk itu dia akan butuh gold yang banyak juga kan? Karena persentase mereka drop Ender Pearl lumayan kecil guys. Makanya, untuk itu kini dia mulai nambang gold guys. Sekalian mau cari netherite juga kalau bisa. Lihat, dia nambang di kedalaman 15-an. Ya, karena biasanya netherite lumayan gampang didapetin di kedalaman ini guys. Dan lihat, netherite di sini agak berbeda warnanya. Jadi hijau kayak gitu tuh. Dan pada akhirnya, abang ini berhasil kumpulin 1 stack gold lebih. Tapi setelah trading sampai goldnya habis, cuma bisa dapat 6 biji doang dong. Tentu itu kurang banget. Nah, karena kurang, ya harus nambang lagi guys. Sudah dapat lumayan, lanjut trading lagi. Dan kali ini kayaknya lumayan hoki deh. Lihat dengan gold nggak nyampe 1 stack,
dia udah dapat 17 aja tuh. Ender Pearl 17, sama Netherite juga 17. Nice. Karena udah dapat semua yang dia mau, kini dia kembali ke base lagi. Seperti biasa, kita nata item dulu. Lihat cuy, gua dapat ini nih dari Nether. Kamar gua berasap cuy. Oh ya, gua juga dapat bayi gas nih. Nah, kita rendam aja di sini. Kita craft Ender Eye-nya. Bakar Ancient Debris-nya. Kita gandakan juga Netherite upgrade-nya. Cuma dapat 4 doang cuy. Ya udahlah ya. Coba. Lah, berubah jadi hijau juga armorku cuy. Jadi kayak tema bajak laut gitu cuy. Sayang durability-nya udah banyak berkurang sih. Kalau diperbaiki pakai diamond bisa nggak ya? Dan abang ini pergi ke dalam gua ya untuk mencari diamond lagi. Emang bener sih kalau tools diamond biasa masih bisa diperbaiki pakai diamond. Cuman kalau udah di-upgrade ke Netherite ya mana bisa. Hadah. Kalau armor Netherite, untuk memperbaikinya ya harus pakai Netherite juga dong. Makanya dia mulai kumpulin gunpowder dari mob farmnya. Lalu kumpulin pasir juga. Yaps, benar sekali, untuk buat TNT. Dan dapat 51 TNT guys. Kali ini dia mau cari Netherite pakai TNT. Bisa lebih cepat untuk hancurin blok sih. Cuman kalau cuma 50-an TNT, untuk cari Netherite itu dikit banget gak sih? Dan benar aja, setelah kumpulin Netherite dan di craft, cuman bisa dapat 3 biji doang guys. Hadah. Jir, Netherite emang item langka sih. Jadi nggak tega kalau buat repair armor doang. Ntar aja deh, kalau udah mau hancur baru kita gunakan cuy. Nah, lebih baik kita mulai cari stronghold-nya. Dan hari itu juga, abang ini mulai trekking kemanapun arah Ender Eye-nya terbang untuk mencari keberadaan stronghold di world ini guys. Harusnya sekarang untuk melawan bos udah berani lah ya. Oh, oke, ke arah sono. Tunggu bentar. Ini bayong apa cuy? Wah, asli. Pemandangannya keren sih. Dan ya, walau malam tiba, abang ini masih melanjutkan perjalanannya. Sampai dia mendapati kalau Ender Eye-nya mulai turun ke bawah, yang artinya stronghold-nya ada di bawah. Dan langsung aja dia gali ke bawah, sampai ketemu juga guys. Hokinya lagi, gak perlu waktu lama juga untuk menemukan portalnya. Oke, kita pasang semua Ender Eye-nya. Wah, silau woi. Lah, nggak bisa set respawn point ya? Bodoh amat lah, let's go cuy. Flying Dutchman. Lihat tuh, kita akan melawan kapal hantu itu cuy. Wih, jatuhin rudal dia. Emang lambat tapi rudalnya ngejar dong. Ya seperti biasa kita hancurin kristal-kristalnya. Malah jatuh. Habis lagi ender pearlku. Sebenarnya dipanah dari bawah gampang sih. Nah udah padam, berarti sudah hancur cuy. Oh, dapat. Loh. Wanjir. Ditabrak dong. Kena lu, rasain. Oke, semua kristal udah beres.
Harusnya tinggal kita pukulin aja nggak sih? Cuma nggak tahu kenapa darahnya nggak ngurang sama sekali loh. Tuh. Nggak ngaruh sama sekali cuy. Perasaan tadi gue panah bisa deh. Ini kayaknya masalah hit pointnya aja sih. 5 menit kemudian. Nah, ternyata hit pointnya di bagian belakangnya cuy. Dan setelah pertarungan yang cukup sengit ya, akhirnya abang ini berhasil juga ngalahin sang Flying Dutchman guys. Nah, dapat XP. Tapi kayaknya beberapa XP jatuh ke portal deh. Dan lihat juga, telur naganya jadi kapal dalam botol guys. Dan tentu saja setelah kalahin bos, abang ini masuk gateway untuk mencari NCT. Dan dapetin Elytra juga ya kan? Tapi abang ini apes banget deh, malah spawn di pulau kecil mungil ini dong. Wah, selamat nyebrang deh. Untung gue bawa banyak blok ya kan. Mau nyebrang ratusan blok gak masalah sih. Masih ada ender pearl juga. Hup. Oke, aman. Kayaknya kita butuh lebih banyak ender pearl sih. Buat kapal dulu. Oke, sini. Dapet. Oke, udah cukup lah. Enough. Lanjut perjalanan pencarian NCT. Dengan memanfaatkan Ender Pearl untuk pindah-pindah pulau jadi gampang juga. Ya walau belum tahu. Bahkan gak ada tanda-tanda keberadaan NCT guys. Padahal abang ini udah jalan ratusan blok juga loh. Nah, itu dia kapalnya. Langsung aja lempar ke atas coba. Gila, jago bet. Salakernya dulu cuy. Oke. Kita lihat isi chestnya. Wih, pedang fire aspect. Boleh. Pickaxe udah nggak butuh sih. Dah, kita ambil elytranya aja guys. Lihat. Wah, anjay. Udah kayak apa ya? Kayak penyihir mungkin. Nah, di sini dia juga ambil kepala naganya. Tapi bukannya berbentuk kepala naga. Ini topi bajak laut dah sih guys. Tentu dia cek bangunan besarnya juga dong. Dan di sini ada chest plate dengan enchant mending guys. Wah, mantep juga. Mengingat susah juga dapat enchant mending di world ini. Nggak hanya itu, tentu dia berburu shulker juga. Karena nantinya shulker box akan sangat berguna kan? Udah cukup lah. Coba kita cari gateway dekat-dekat sini. Cuma dapat 6 doang sih. Gak apa-apa. Banyak-banyak buat apa juga kan? Nah, kita ambil juga ini telur naganya cuy. Oke, akhirnya kita berhasil namatin world ini di sekitar hari ke-50-an cuy. Mantep. Lumayan cepet lah ya. Lah, malah balik ke tempat spawn awal dong. Gak apa-apa, udah punya elytra kita cuy. Balik lagi ke base. Nah, kita taruh miniatur kapalnya cuy. Oh ya guys, Flying Dutchman udah gua kalahin kan? Nah, ada satu bos lagi yang pengen gua kalahin cuy. Sebelumnya kita udah kumpulin kepala wither kan? Sekarang coba kita kalahin wither guys. Gua akan spawn di sini. Tapi sebelum ku taruh kepala terakhir, gua masih butuh beberapa persiapan cuy. Kalian tahu kan melawan wither seberbahaya apa? Gua mau buat potion regen dulu untuk mengcounter efek withernya yang brutal itu ya kan?
Tapi kayaknya ada satu bahan yang belum gua punya cuy. Untuk kalian yang belum tahu resep buat potion regen, bahan utamanya itu air mata gas. Tentu yang di drop dari gas dari nether ini guys. Nah, satu aja udah cukup. Setelah dapat bahannya, untuk cara membuatnya, pertama kita masukin nether wart dulu. Baru masukin gas tears-nya. Oh ya, dan agar durasinya lebih panjang, kalian bisa masukin redstone dust. Nah, dah jadi. Oke, gua udah siap cuy. Langsung aja kita spawn withernya. Wih, jadi burung dia anjrot, kerembet. Ih, mana lincah banget dia, susah ditarget loh. Untungnya dia nggak narget karakterku cuy. Nggak tahu kalau kena serang akan sakit apa. Tuh kan, kena efek wither cuy. Minum. Bener-bener ya, brutal banget makhluk ini. Dia hancurin apa aja di depannya loh. Yah, wither emang kayak gitu sih. Makan tuh rudalmu sendiri. Setengah darah dia cuy. Sampai malam belum kelar dong. Gak bisa cuy. Kita harus tunggu pagi sih. Lagi pula potionku udah habis juga. Oke, saatnya pembalasan. Pukulan terakhir. Akhirnya cuy. Lihat, dia ngedrop kaos kaki. Nether Star. Ya, bisa dibilang wither di mod ini lebih susah cuy. Oh ya, udah lama gue penasaran sama blueprint ini. Kalian lihat? Kita bisa buat rumah SpongeBob Patrick Squidward cuy. Dan satu lagi, gue juga bisa buat jaring ubur-ubur. Sepertinya ini untuk menangkap ubur-ubur cuy. Sebelumnya kita temui banyak ubur-ubur kan? Ya, walau nggak tahu juga buat apa. Tapi kita akan coba buat. Lihat, ada satu warna kuning tuh. Nah, dengan ini kita bisa menangkapnya hidup-hidup. Dah, ya gitu aja sih. Kalau mau bangun blueprint rumah-rumah ini, tentunya kita butuh lahan yang luas juga. Jadi, mari kita sedikit terraform tempat ini. Dan seperti yang kalian lihat, harus ada yang dikurangi dan ada yang harus ditambal. Sampai mendapatkan daratan yang rata dan lumayan luas. Nah, ternyata ada bikini bottom lagi di sini cuy. Kalian tahu? Ternyata blok hitam yang dijadikan jalanan ini nggak bisa di crafting. Makanya di sini kita ambil aja blok ini dari desa yang lain. Emang iya nggak bisa crafting bang? Wah, ribet juga ya. Waduh, rumah warga pun jadi sasaran sama abang ini. Wah, kasihan bang, mau tinggal di mana mereka? Nah, gue udah kumpulin banyak blok nih. Ada blok jalanan, blok dari rumah-rumah, blok pasir juga. Banyak. Oke, pertama kita craft dulu blueprintnya. Rumah Patrick, Squidward, dan SpongeBob. Nah, pertama kita bangun rumah Patrick dulu cuy. Gimana nih? Widih. Keren ya. Gak bisa dibuka gitu. Kayak yang wow, gelo. Anjrot, keren banget. Ada Patrick juga. Halo Patrick. Gimana cara nutupnya? Oh, oke. Sekarang rumah Squidward cuy. Ada Squidward juga. Kita coba lihat-lihat rumahnya. Ada apa nih? Topi Krusty Krab. Widih.
Terakhir, rumah square pen. Tapi ini, gue udah nggak tidur berhari-hari juga sih. Tidur dulu cuy. Oke, akhirnya jadi semua. Gimana guys? Udah kayak di kartunnya nggak sih? Tapi kita rapiin dikit lah ya. Widih, buat Krusty Krab nih ya. Boleh. Sayang ya, blueprint Krusty Krab nggak dibuatin. Padahal ikonik juga kan. Bahkan detail jalanannya dibuat juga sama abang ini. Yah, walau kita tahu juga, blok-bloknya nggak bisa di-craft, harus cari manual. Akhirnya kelar juga. Gimana? Lumayan rapi lah ya. Ini ceritanya kita lagi mau berangkat bekerja di Krusty Krab cuy. Nah, untuk interiornya kayak gitu aja. Maaf ya, gak jago-jago amat kalau masalah interior. Oh ya, terakhir. Gue belum pasang beacon cuy. Nah, walau cuma level 1 sih. Yah, kayak gitu aja sih. Gue akhiri sampai di sini aja lah ya. Tapi untuk terakhir kalinya, gue akan kasih view kalau dilihat dari atas cuy. Tapi ngemeng-ngemeng, keren kan cuy world ini? Gimana menurut kalian? Komen-komen lah ya. See you di video 100 hariku yang lain cuy. Bye-bye.